Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part ketiga untuk Advanced Accounting Chapter 6, di mana topiknya ini adalah terkait dengan Elimination of Unrealized Profit on Intercompany Sales of Inventory. Jadi kita masih ngomongin terkait dengan bagaimana sih kita akan melakukan eliminasi terhadap penjualan yang dilakukan antara parent dengan subsidiary atau subsidiary dengan parent atau antar anak perusahaan atau antar subsidiary ya. Nah, sebelumnya part 1 saya udah membicarakan bagaimana sih munculnya sih jurnal-jurnal eliminasi ini, dan part kedua saya udah membicarakan terkait dengan bagaimana ketika kita membuat work paper atau worksheet dari cost method. Ya, jadi kemarin kita udah ngomongin terkait dengan hal tersebut, dan sekarang kita akan ngomongin terkait dengan bagaimana sih kita akan membuat eliminasi ini ketika kita menyusun laporan konsolidasi atau consolidated financial statement dengan menggunakan partial equity method ya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke latihan. Oke, jadi supaya lebih gampang lah ya untuk bisa mengerti gitu ya. Nah, di sini sebenarnya problem yang saya pakai, contoh soal yang saya pakai itu sebenarnya sama. Hanya saja akan dirubah metodenya menjadi metode partial equity method. Ya, jadi sebenarnya ini sama dengan yang sudah kita bahas di cost method. Jadi teman-teman kalau misalnya Anda kan belum lihat yang cost method, silahkan coba disimak dulu untuk yang cost method, dan nanti kita akan mulai yang parsial gitu ya. Jadi kalau bisa paham dulu deh cost methodnya, baru nanti ke parsial dan komplit supaya lebih gampang, karena nanti ke depannya mungkin penjelasannya nggak akan sekompleks ketika di cost method. Oke, nah di sini teman-teman masih sama dengan Pacquiao Company. Dia memiliki 90% kepemilikan pada Segal Company, di mana ketika dia beli itu harganya 810.000. Oke, pada tanggal 1 Januari 2012. Dan pada saat tersebut, pada saat pembelian di tahun 2012, Segal Company itu return earning-nya adalah sebesar 150.000. Nah, lalu ini kita ngomongin 4 tahun setelah pembelian ya, yaitu adalah tanggal 1 Januari 2016. Di dalam inventory-nya Pacquiao Company, si parent-nya, itu ada termasuk 45.000 profit dari penjualan yang dilakukan oleh Segal Company ya pada tahun 2015. Jadi si Pacquiao Company ini, si parent-nya ini beli kepada Segal. Si Segal ini berarti jual, berarti ini upstream ya teman-teman ya, sama kayak contoh yang ada di part kedua. Nah, lalu dari penjualan di tahun 2015 itu masih ada unrealized profit sebesar 45.000. Jadi ini adalah dari periode yang sebelumnya ya. Nanti kita lihat bagaimana jurnalnya. Dan selama tahun 2016 si Segal Company ini menjual lagi kepada si Pacquiao Company atau parentnya dia ya, menjual barang lagi senilai 300.000, di mana markup-nya itu adalah 20% dari selling price. Oke. Nah, nanti kita hitungnya lagi ya, kira-kira gimana sih kita dapetin cost-nya. Lalu di sini diinformasikan bahwa ending inventory dari penjualan tahun 2016 ini ternyata masih ada sisa sebesar 75.000 yang masih dipegang oleh si Pacquiao Company ini ya. Kita akan buat worksheet-nya dengan menggunakan partial equity method. Nah, sebelumnya sebenarnya ini udah saya bahas ya di part kedua, cuma mungkin teman-teman yang udah ngelihat part kedua kayaknya agak-agak lupa atau belum paham gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Nah, ketika kita mau cari cost, dia bilang nih selling price-nya. Selling price itu pastikan sama dengan cost ditambah dengan markup. Oke, di mana markup-nya sini adalah 20% dari selling price. Jadi kalau misalnya andai kan kita mau bikin persamaan matematikanya, berarti kan sama dengan cost sama dengan 100% selling price dikurang dengan 20% selling price. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin lagi simple lagi atau kita sederhanakan lagi, berarti cost sama dengan 80% dari selling price. Ya, kita tahu bahwa selling price-nya itu adalah 300.000. Oke. Kalau misalnya kita kali 80%-nya, berarti cost kita adalah 240.000 ya. Ini adalah cost dari penjualan tahun 2016. Oke. Nah, sebenarnya kita langsung bisa nih bikin gitu ya untuk dengan
jurnal-jurnal yang akan kita gunakan di partial equity method gitu ya. Nah, next saya akan langsung pindah ke Excel karena data-data di worksheet-nya udah saya pindahkan juga ke Excel ya. Jadi kita coba lihat sama-sama ya teman-teman ya, ketika di Excel gimana gitu ya. Teman-teman sekalian, kita sudah ada di Excel-nya. Di sini udah saya pindahkan sih sebenarnya data-data yang ada di PPT ya, walaupun saya tidak menunjukkan angka-angka tersebut, ini adalah angkanya ya teman-teman ya. Oke, ini adalah angkanya. Kita buat income statement-nya, return earning statement, dan juga statement of financial position seperti biasa ya. Nah, sekarang kita mulai bikin eliminasinya. Di sini angka-angkanya sebenarnya udah masuk ke rumus ya, karena saya yakin kalian sih sebenarnya udah bisa gitu ya untuk ngitung ini. Cuma mungkin kita perlu lebih detail terkait dengan jurnal apa aja sih yang akan kita pakai. Oke. Nah, di sini karena kita pakai partial equity method, dia beda dengan cost method ya. Kalau cost method itu di tahun pertama dia ada jurnal 1, nah nanti di tahun selanjutnya ada jurnal 0 baru kita bikin jurnal 1. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di partial equity method, terutama di equity method sebenarnya itu kita akan hanya punya jurnal 1, 2, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lupa urutannya kira-kira apa, mungkin boleh disimak lagi untuk di chapter 4-nya ya, supaya lebih paham. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat terkait dengan eliminasi peningkatan pada nilai investment. Oke. Peningkatan pada nilai investment yang akan kita hapus pertama itu adalah equity income. Nah, sebenarnya kalau equity income ini di worksheet-nya udah ada ya. Saya perkecil sedikit ya teman-teman. Di worksheet-nya ini sebenarnya udah ada gitu ya. Di angka income, equity income, insegel income gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau kita hitung, cara hitungnya adalah dari 71.250 yang merupakan net income dari segel company, kita kalikan dengan 0,9 atau 90%. Ya, itu adalah 64.125. Angkanya sama ya teman-teman ya. Oke. Ini yang pertama. Lalu jangan lupa kita juga ada ngambil dividen karena di sini kan si segel company ini declare dividen sebesar 60.000 ya. Nah, berarti kita akan catat bahwa ada dividen declare sebesar 60.000 atau sebesar dari yang ini ya. Dividen declare punyanya si segel company kita kali dengan 0,9 ya. Oke, kita akan dapat 54.000. Oke. Jadi teman-teman, peningkatannya itu adalah sebesar sebesar 10.125. Kenapa? Karena kita dapat equity income 64.125, tapi kita ngambil dividen. Oke, dimana kalau kita ngambil dividen pasti mengurangi income kita. Oke, sehingga investment kita hanya akan bertambah sebesar 10.000. Dan dimana ketika kita eliminasi berarti investmentnya harus kita kurangkan dulu ya. Investment in segel company. Oke, ini kita mungkin juga kita tambahin equity income in Oke. Nah, ini adalah jurnal pertamanya. Lalu jurnal kedua, kita langsung mengeliminasi nilai investasinya, ya. Nah, investasinya kita eliminasi dengan common stock. Oke. Common stock. Lalu ada return earning. Lalu ada investment pastinya. Lalu ada NCI, non-controlling interest ya. Nah, common stock-nya kita ambil di posisi statement of financial position ya, di sini. Oke. Lalu return earning-nya kita ambil di return earning statement. Return earning statement. Posisi beginning. Oke. Lalu investment-nya kita ambil dari nilai investasi dikurangkan dengan yang sudah kita adjust ya, 10.125.
Oke. Sebenarnya secara investment dia akan tetap di 837 seperti yang kemarin kita buat. Oke. Jadi sebenarnya metode partial equity, lalu complete equity, cost method dia hanya berpengaruh sebenarnya di bukunya si parent gitu ya. Parent mencatat income-nya bagaimana, dividennya bagaimana, investment-nya bagaimana, tapi secara konsolidasi itu sebenarnya nggak ngaruh ya teman-teman ya. Oke, sehingga nanti NCI juga itu kurang lebih akan sama angkanya sebenarnya. Kita hitung dulu ya, IV-nya itu adalah dari 810.000 dikali dengan dibagi dengan 0,9 ya. Oke, dapat 900.000 ya. Lalu kita punya NCI. NCI-nya itu adalah 10% ya. Oke, 90.000. Lalu NCI penambahannya itu dari return earning ya teman-teman ya. Kurang lebih ini sih sama sebenarnya dengan yang di cost method ya. Oke, nah ini kita ambil dari sekarang posisi return earning awalnya itu adalah 180.000. Lalu kita kurangkan dengan posisi yang awal ketika pembelian tahun 2012 yaitu adalah 150.000. Oke. Lalu kita kalikan. Kita kalikan dengan 0,1 atau 10%. Jadi 3.000. Nah, jadi angka yang akan kita ambil sebagai NCI awal itu adalah NCI di awal tahun 2012 dan ditambahkan penambahan yang terjadi sampai dengan tahun 2016 ini. Oke. Nah, ini karena angkanya sama, saya yakin ini sama nih ya, kayak cost method, persis sama. Lalu karena ini tidak ada different, nggak ada alokasi different, nggak ada yang namanya penambahan depreciation, impairment gitu ya. Kita langsung ke eliminasi atas salesnya. Nah, tapi kalau misalnya ada, berarti kita harus alokasi dulu, lakukan adjustment dengan si penambahan depreciation, amortization dan lain-lainnya. Itu ada di chapter 5 ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika kamu ketemu soal yang lebih kompleks seperti itu, kalian bisa tetap ngerjain. Kenapa? Karena ini sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jurnal ketiga. Nah, di jurnal ketiga ini kita selesaiin dulu ya transaksi dari tahun sebelumnya. Yaitu bahwa di tahun sebelumnya itu ada transaksi intercompany, di mana kita nggak tahu sih ya penjualannya berapa, kita juga nggak tahu cost-nya berapa, tapi kita tahu bahwa masih sisa unrealized profit sebesar 45.000. Oke, jadi kalau misalnya kita ikutin urutan dari yang namanya jurnal eliminasi sales, ya mungkin kalau bisa dicek di part sebelumnya, itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama kita eliminasi salesnya, yang kedua kita eliminasi unrealized profitnya, dan yang ketiga itu adalah ketika di tahun berikutnya ya, ini baru bikin yang ketiga ini, yaitu adalah untuk merealisasikan unrealized profit yang terjadi di periode sebelumnya. Oke, karena ini penjualannya adalah upstream sales, maka kita akan punya beginning return earning pada NCI. Ya, jangan lupa kita punya NCI, jadi harus kita bagi. Oke. Nah, lalu apa sih bedanya kalau misalnya andaikan ini downstream? Kalau downstream kita tidak harus membagi kepada NCI, ya. Nah, mungkin itu harus diperhatikan teman-teman ya. Oke, dan ini kita akan ada beginning inventory. Nah, beginning inventory-nya itu adalah berupa unrealized profit-nya 45.000. Dan untuk return earning dan NCI itu adalah berdasarkan proporsi dari punyanya si NCI dan punyanya parent. Kita kalikan dengan 90% atau 0,9 dan kita kalikan dengan 10% atau 0,1. Ya, ini adalah untuk yang transaksi di tahun sebelumnya, transaksi 2015. Nah, sekarang kita baru bakal bikin nih untuk transaksi tahun 2016. Transaksi eliminasi sales pertama yang kita lakukan adalah mengeliminasi penjualannya. Oke, sehingga debitnya sales dan kreditnya itu adalah purchase atau COGS. Ya, sebesar dari salesnya itu adalah 300.000. Oke, nah terus kita punya
unrealized profit untuk periode tahun 2016 ini. Oke, sebenarnya ini sih hitung-hitungannya udah saya bahas sebelumnya ya, cuma mungkin karena ada teman-teman yang mungkin baru ngikutin dari part ini gitu ya. Nah, coba saya jelaskan ulang ya terkait dengan hal ini. Oke, pertama kita punyanya penjualan sebesar 300.000 ya, dimana cost-nya itu adalah 240.000. Oke, ini kita udah hitung di awal ya. Lalu kita kita punya unrealized profit sebesar, kita kurangkan saja, sebesar 60.000. Lalu si Pakyu company-nya ini udah berhasil menjualkan kepada pihak luar, third parties, yaitu adalah sebesar, sebelum penjualannya kita lihat inventory yang sisa itu adalah tersisa, oke, itu adalah 75.000 ya. Berarti yang terjual itu adalah sebesar 300.000 dikurang dengan 75.000, yaitu adalah 225.000. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau hitung berapa sih cost dari 225.000 ini, atau kita hitung berdasarkan costnya punyanya si Segal Company, COGS dari Segal Company ya, itu kita kali aja ya sama 80% ya. Ini kalian udah ngerti lah ya konsepnya kenapa. Oke, itu adalah 180.000, sehingga kita akan punya realized profit itu adalah sebesar 225 dikurang dengan 180.000, 45.000. Nah, berarti unrealized profit yang tersisa itu adalah 60.000 dikurang dengan 45.000, 15.000. Kalau saya mau ngitungnya bukan dengan cara ini, tapi 75.000-nya saya kalikan dengan 80%, sehingga saya dapat cost-nya baru saya kurangkan, gimana? Boleh, kebalikannya. Atau saya mau ngitung langsung aja profit dari si nilai inventory tersisa itu berapa. Saya kaliin inventory yang tersisa dikalikan dengan 20%. Bisa nggak? Bisa. Oke, karena kalau kita ngitung cost-nya 80%. Berarti kalau sisanya, si 20%-nya itu adalah profitnya. Oke, itu bisa juga. Ya. Oke, sekarang kita udah tahu kalau kita punya unrealized profit sebesar 15.000 yang harus kita keluarkan. Sehingga jurnalnya itu adalah ending inventory pada net income, atau kita langsung tulis COGS gitu ya, kepada inventory. Oke. Nah, sebesar 15.000. Nah, ini adalah jurnal-jurnalnya. Oke, sekarang kita coba masukin ya. Sebentar, saya coba masukkan dulu ya. Untuk equity income, kita ada di sisi debit. Oke, lalu ada investment ada di sisi kredit. Kita kurangkan dulu investmentnya. Oke, lalu kita punya dividen declare. Oke, kita punya nilai dari common stock. Lalu ada return earning di return earning statement ya. Lalu kita punya investmentnya kita kurangin lagi. Ini kita tambah ya, karena sama-sama di posisi kredit gitu ya. Kita tambah. Oke. Lalu ada NCI. NCI-nya kita masukkan di posisi tanggal 1 Januari. Ya. NCI. Nah, sekarang ada beginning return earning-nya di posisi debit. Ya, beginning return earning posisi debit, berarti kita tambahkan
Oke. Lalu ada NCI tambahan 4.500. Tambahkan juga. Lalu ada beginning inventory. Nah, beginning inventory ini di COGS ya teman-teman ya. Tadi saya lupa tulis, kita akan adjust di COGS. Oke. 45.000 di debit. Sorry, di kredit. Oke. Lalu kita punya sales, kita eliminasi salesnya di debit sebesar 300.000. Dan purchase-nya kita tambahkan juga eliminasinya di kredit ya, karena di sini kredit nih, kita udah sampai ke jurnal 4 ya. Oke, nah sekarang jurnal 5 ending inventory di sebelah debit, COGS-nya 15.000 ya, ini debit 15.000. Lalu dia ada inventory kita kurangkan. Inventory kita kurangkan di sisi kredit sebesar 15.000. Oke. Nah, ini teman-teman kurang lebih sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya yang udah kita bahas di cost method gitu ya. Nah, yang membedakan adalah jurnal 1 ini. Oke. Yang membedakan jurnal 1. Dan untuk perhitungan NCI-nya ini juga sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Kita nggak bisa ngambil langsung 71.250 kita kali dengan 10%. Kenapa? Karena kita punya adjustment terkait dengan unrealized profit. Oke. Jadi unrealized profit gimana sih pengaruhnya? Pertama, dia punya 45.000 tambahan unrealized profit atas transaksi di tahun sebelumnya, transaksi tahun 2015. 45.000 berarti realisasi, berarti kita ada tambahan profit. Oke, kita kalikan dengan 0,1. Lalu kita kurangkan dengan profit yang udah dicatat tahun ini sebenarnya, tapi harus terpaksa dikeluarkan ya. Jadi kita akan mengurangkan dengan 15.000 unrealized profit di tahun 2016 yang kita hapuskan. Oke, kita kalikan dengan 0,1. Hasilnya adalah sebentar. Hasilnya adalah 10.125. Sebenarnya susunan secara keseluruhan tuh sama aja gitu ya. Cuma bedanya kalau tadi kita ada pencatatan dividen duluan, kita nggak nyatet income, ini kita nyatet income dan lain sebagainya. Itu yang membuat agak sedikit ada perbedaan. Sisanya lain sih sebenarnya nggak ada perbedaan ya teman-teman ya. Oke. Kita jumlahkan untuk bagian debit sama seperti tadi. Oke, kreditnya juga dan NCI-nya juga. Dan kita bawa kepada laporan return earning statement. Kita copy angka aja. Ya. Oke. Nah, di sini jangan lupa kalau dividen declare kita sudah potong kepada parent, kita juga harus potong untuk si NCI ya. Dikali 0,1. Oke, angkanya kurang lebih sama, untuk net income-nya yang muncul sama, untuk return earning ending-nya yang muncul juga sama. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa cost method, partial equity method, complete equity method hanya akan berpengaruh kepada pembukuannya parent doang. Bagaimana dia ngebukuin income, bagaimana dia ngebukuin dividen, bagaimana dia ngebukuin investmentnya, return earning-nya. Tapi kalau secara konsolidasi, apapun metodenya tidak akan memberikan efek apapun. Dia akan tetap sama ya. Oke. Kita sekarang lanjutkan, berarti kita sum ini ya teman-teman ya. Kita total. Nah, hati-hati untuk yang NCI tidak ditotal, tapi diselisihkan ya. Jadi ini sebagai penambahan di financial position. Oke. Kita lanjut, kita paste angka. Oke, kita paste angka dan dapat sekian. Oke, ini nggak sama karena ternyata yang di NCI-nya saya salah masukin rumus teman-teman. NCI itu awalnya dia di kredit ya, lalu ada pengurangan di debit.
ya, pengurangan di debit. Nah, tadi saya jumlahkan, harusnya saya selisihkan. Oke. Oke, nah sekarang sudah sama teman-teman untuk worksheet-nya, untuk income statement, statement of return earning, dan juga statement of financial position, ya. Nah, begini ya teman-teman kurang lebih untuk pembuatan dari worksheet, work paper untuk partial equity method. Sebenarnya nggak ada yang berbeda, nggak ada yang jauh berbeda. Bedanya hanya pada jurnal 1. Karena di cost method itu jurnal 1 kita pertama mengakui dulu untuk peningkatan pada nilai investasi. Kedua, kita mengeliminasi dividen. Sedangkan di partial method ini kita punya equity income. Oke, sehingga kita harus turunkan dulu nilai investmentnya supaya bisa kita eliminasi, ya. Karena nilai investment di partial equity itu sudah terpengaruh oleh equity income dan juga dividen, ya. Nah, jadi kurang lebih teman-teman seperti itu ya untuk eliminasi, untuk work paper, untuk worksheet yang di partial equity method ketika kita punya yang namanya transaksi penjualan antar perusahaan. Oke, nah nanti di part selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan apa lagi sih perbedaan yang akan terjadi ketika kita pakai complete equity method. Apakah akan sama juga hasilnya nih? Kita akan sama-sama lihat ya teman-teman ya. Kita akan bahas itu di part keempat nanti ya teman-teman. Kita akan pakai contoh yang sama juga. Jadi supaya kalian lebih paham lagi nih terkait dengan apa sih beda-bedanya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih teman-teman sekian dulu untuk part ketiga. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di part keempat terkait dengan complete equity method ya. Thank you teman-teman untuk attention-nya and see you next part. Bye-bye.